Sama Alfon Kurnia Palma, tim kuasa hukum Hasto, kemudian ada Jamin Ginting, pakar hukum pidana, dan Yudi Purnomo, penyidik KPK tahun 2013. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang. Terima kasih Kak Alfon. Baik. Pak Jamin izin ini. Baik, saya mau langsung ke Pak Alfon. Pak Alfon sudah bisa mendengarkan suara kami di studio? Ya, baik. Bisa didengar? Baik, Pak Alfon, saya mau langsung meminta tanggapan Anda. Seperti apa tanggapan Anda berkaitan dengan putusan sidang pra-peradilan hari ini? Ya, pertama-tama memang benar kata hakim bahwa ini penuh dengan perdebatan ya. Ya, karena apa? Karena ini kan langsung mendalilkan terkait dengan tangkisan yang diutarakan oleh KPK. Nah, dalam konteks itu sebenarnya ada suatu hal yang mendasar ya, yang menurut saya menjadi suatu problematik dan kemudian menjadi suatu hal yang sulit untuk dicerna dalam konteks hukum ya. Pertama-tama begini, kalau misalnya dinyatakan bahwa tidak boleh disatukan yang namanya gugatan pra-peradilan ini ya. Nah, saya menilai itu ada dua hal ya. Pertama-tama, itu sebenarnya ada namanya azas peradilan singkat, murah dan sederhana gitu. Nah, jadi sebenarnya ada azas itu yang bisa dipergunakan. Nah, tetapi kan hakim pada saat ini tidak mempergunakan itu, yang menyebabkan bahwa gugatan ini tidak diterima. Gitu. Nah, sebenarnya ada a contrario terkait dengan pernyataan dari hakim tunggal ini. Apa itu? Dikatakan bahwa ini tidak bisa disatukan karena masing-masing bukti mempunyai karakteristik yang berbeda. Artinya, hakim sendiri itu sudah memasuki pokok perkara atau pemeriksaan secara material. Ya. Sementara ini kan kita mendalilkan terkait dengan adanya suatu langkah-langkah yang cacat formil dari suatu proses penyelidikan dan penyidik sehingga adanya penetapan sebagai tersangka. Nah, kami menilai bahwa pada saat ini semestinya yang diuji itu adalah formalitas terkait dengan penetapan sebagai seorang tersangka gitu kan. Pertama terkait dengan perolehan alat bukti, kemudian adanya tahapan-tahapan seperti penyidikan sampai adanya suatu penetapan sebagai seorang tersangka gitu. Nah, jadi kalau menurut saya dalam pendekatan azas hukum dalam artian ada pemeriksaan yang singkat, cepat dan sederhana. Nah, ini terlanggar dengan adanya dalil bahwa ini tidak bisa disatukan karena memiliki karakteristik bukti yang berbeda. Nah, ini kami itu kira-kira. Baik, artinya Anda masih keberatan dengan keputusan hakim hari ini begitu ya? Ya, ini kan sebenarnya problematik ya. Yang saya sampaikan itu terkait dengan problematik yang ada pada saat ini yang untuk diuji secara keilmuan dan juga ke depan, apakah memang dalil-dalil seperti ini memang tepat untuk diajukan apabila nantinya ada pengajuan pra-peradilan yang dilakukan orang lain. Karena ini kan kita sebenarnya mengukur apakah memang proses penyelidikan atau subpuna pada saat ini sudah sesuai dengan standar hak asasi manusia. Karena pra-peradilan itu mengedepankan dari azas-azas hak asasi manusia dibandingkan dengan azas-azas penghukuman gitu. Jadi yang lebih kedepankan adalah bagaimana hak-hak seorang tersangka itu bisa dipenuhi pada saat proses penyidikan sehingga ditetapkan sebagai tersangka. Nah, jadi walaupun di situ dikatakan bahwa pembatasan hak asasi manusia untuk hak asasi manusia sendiri, tapi yang jauh lebih penting adalah yang namanya proses hukum atau penindakan hukum itu tidak boleh melanggar dari hak asasi manusia itu. Nah, ini sesuai dengan prinsip-prinsip dari alienasi dari hak asasi manusia itu sendiri. Nah, jadi intinya sebenarnya ini sebenarnya ada suatu perdebatan hukum yang harus di-clearkan ke depan. Itu kira-kira. Baik, saya mau ke Pak Jamin Ginting, pakar hukum pidana. Pak Jamin Ginting, menarik sekali kalau misalnya kita simak bersama apa yang dibacakan oleh hakim hari ini keputusan di pengadilan. Saya akan bacakan ulang, kita simak bersama bahwa menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon kabur atau tidak jelas, menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima.
Ini bukan tidak ditolak, Pak. Perbedaan antara tidak diterima dan ditolak itu apa sih sebenarnya, Pak Jamin Ginting? Ya, baik. Apa suara saya terdengar nggak ya? Terdengar dengan jelas, Pak. Ya, jadi begini. Ini yang di pemeriksaan putusan ini bukan menyangkut tentang pokok perkara. Artinya pokok perkara apa? Pokok perkara formil yang seharusnya disidangkan. Kalau dalam pra-peradilan kan itu kan menyatakan penetapan tersangkanya tidak sah, penyitaannya tidak sah. Nah, itu belum diperiksa. Jadi intinya itu belum diperiksa. Yang diterima ini adalah terkait tidak boleh mengajukan pra-peradilan dengan 2 sprindik. Nah, itu yang diesepsi. Jadi dia mengatakan, hakim ingin mengatakan dimanapun kalau pra-peradilan tidak boleh mengajukan pra-peradilan terhadap 2 sprindik. Walaupun, ingat ya, walaupun ini kelihatannya walaupun subjeknya sama, lembaga yang melakukan penyidikan sama, dan itu ada kaitan satu dengan lainnya terkait dengan perbuatan itu. Makanya saya katakan ini bukan suatu perbuatan yang berbeda. Maksudnya ini adalah konkursus idealis heterogenus. Jadi yang satu sprindik terkait dengan penyuapan, yang satu sprindik terkait dengan obstruction of justice. Nah, itu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan, walaupun dalam konteks dikatakan kalimatnya adalah kumulatif, padahal nggak boleh, halusnya alternatif. Nah, jadi putusan ini sebenarnya masih bisa diajukan lagi permohonan pra-peradilan karena secara substansi yang diperiksa dalam pra-peradilan belum masuk. Dia baru masuk dalam ranah bahwasanya tidak pernah atau tidak dimungkinkan atau tidak diizinkan 2 sprindik diajukan dalam satu nomor perkara pra-peradilan. Itu intinya. Jadi kalau ada yang mengatakan sudah benar proses KPK yang dilaksanakan dalam penyidikan, belum sampai sana. Jadi itu pernyataan itu saya kira berbeda dengan apa yang sudah diputuskan oleh hakim. Jadi hakim itu hanya mengabulkan eksepsi terkait gugatan kabur karena yang mana ini yang mau diperiksa terlebih dahulu, sprindik yang menyangkut tentang suap atau sprindik yang menyangkut tentang obstruction of justice. Jadi saya kira itu kalimat yang ingin disampaikan. Saya kira ini harus konsistensi kita ya. Nanti ke depan terhadap semua upaya hukum pra-peradilan, kalau ini sebagai putusannya ingkrah, maka tidak diperkenankan lagi untuk bisa mengajukan terhadap subjek yang sama, lembaga yang menyidik yang sama, tetapi perbuatannya sebagai suatu konkursus tidak boleh diajukan secara bersama. Ya, kita menghormati putusan hakim seperti itu, tetapi harus konsisten. Kedepannya juga seperti itu. Begitu. Baik, Pak Jamin, singkat saja. Artinya Anda mengatakan bahwa masih ada langkah hukum yang bisa dilakukan oleh pihak hasto? Iya, tentu. Karena ini belum masuk menyatakan bahwa penetapan tersangkanya tidak sah berdasarkan 2 bukti. Ini belum masuk terkait dengan penyitaan ataupun penggeledahannya tidak menggunakan 2 alat bukti. Jadi belum masuk sampai situ, Mas. Ini baru sampai menyatakan kalau tidak boleh mengajukan 2 sprindik dianggap gugatan kabur dan tidak ada pertimbangan terkait dengan menyatakan penetapan tersangkanya tidak sah, begitu. Oke, saya mau ke Bang Yudi Purnomo, penyidik KPK tahun 2013 begitu ya. Saya ingin meminta tanggapan Anda dulu berkaitan dengan putusan hakim hari ini. Ya, tentu apapun putusan hakim ya harus kita hormati, walaupun ada beberapa yang perlu dikritisasi. Tetapi bagi saya bahwa selama 7 hari persidangan, mulai dari permohonan, jawaban, kemudian juga dari bukti-bukti yang diajukan, baik itu tertulis, ahli dan sebagainya, itu kan hakim sebenarnya sudah mampu melihat dari helikopter view-nya ya terkait dengan bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK, kemudian bagaimana permohonan-permohonan dari pihaknya Pak Hasto. Jadi sebenarnya bagi saya ketika kemudian hakim memutuskan seperti ini, ya artinya tidak menerima ya, bukan menolak ya, itu artinya sebenarnya bagi saya ini dibaca bahwa
Hakim ingin ya KPK menjadikan ini sebagai peluang emas gitu ya untuk kemudian ya segera untuk menuntaskan kasus ini untuk kemudian dibawa ke persidangan. Apakah kemudian dalam prosesnya tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Jamin Ginting bahwa akan ada pra peradilan lagi, menurut saya tidak masalah. Saya sudah berpengalaman lah ketika ada praper dalam satu kasus itu berapa kali. Namun memang perlu diingat juga bahwa kasus pra peradilan, saya sepakat sama Prof. Jamin ya, perlu konsistensi gitu ya. Bisa jadi ke depannya ketika ada satu orang kena 2 kasus, dia kemudian mengajukan pra peradilan, bisa jadi ada putusan diterima atau ditolak, kan begitu. Jadi memang ini hal-hal yang menarik ini tentu harus kita bingkai dalam masalah akademisi. Nah, balik lagi kepada permasalahan KPK kan artinya mempunyai napas lagi ya. Setelah kemarin sebelumnya mereka memending untuk menunggu hasil dari pra peradilan ini, tentu kita berharap bahwa segera KPK jangan bertele-tele untuk menuntaskan kasus ini. Apalagi kan KPK sebenarnya kan sudah membuka ya secara material apa sih perbuatan-perbuatannya, kemudian barang bukti dan sebagainya. Jadi menurut saya sepertinya hakim ingin melihat bahwa KPK segera membawa kasus ini ke persidangan pokoknya ya. Artinya memang di sanalah pertarungan yang sebenarnya. Jadi saya pikir ya KPK tentu ketika nanti diperaper ya itu diperaper lagi ya, itu memang harus sudah siap ya. Apakah perapernya itu akan sama, dan kalau saya lihat pun kalau misalnya permohonan sama tentu jawabannya sama. Kalau ada yang lain tentu KPK akan bisa menjawabnya. Tapi setidaknya pasti itu aja berkutatnya. Jadi sebenarnya menarik juga nih putusan hakim bahwa beliau mampu melihat semuanya dari A sampai Z. Namun kemudian putusannya adalah tidak diterima ya dengan alasan tadi dua sprindik dalam satu pra peradilan. Bagi saya kan itu sebenarnya alasan saja gitu kan bagi hakim gitu. Tapi ya sekali lagi putusannya itu harus kita hormati, dan tentu sekali lagi ya KPK jangan menunda-nunda lah peluang ini untuk menuntaskan kasus. Dari saya sih seperti itu, Mas. Baik, Bang Yudi, Anda tadi sempat menyinggung soal pengalaman Anda begitu selama menjadi penyidik di KPK. Dalam pengalaman Anda ketika mendapatkan putusan seperti ini, langkah selanjutnya KPK apa biasanya? Ya tentu di KPK sebelum perkara itu P21 tentu KPK akan memanggil kembali tersangka ya, kemudian dilakukan penahanan. Tapi ya sekali lagi bahwa itu adalah kewenangan penyidik, namun ya tidak adalah perkara di KPK yang tuntas tapi tidak dilakukan penahanan ya, walaupun memang ada pro dan kontra terkait dengan kewenangan menahan ya, tetapi kan itu yang dilakukan oleh KPK seperti biasa, bahwa pasca ada putusan pra peradilan tentu KPK akan bergerak cepat ya, berdasarkan pengalaman saya, agar kasus ini ya segera disidangkan di perkara pokok. Masalah nanti tersangka yang kemudian jadi terdakwa kemudian bebas dan sebagainya ya itu silakan saja gitu kan. Tentu kan ada asas praduga tidak bersalah di sini seperti itu, Mas. Jadi saya sih berharap bahwa pertarungan ini akan dibawa ke persidangan di pengadilan tipikor. Baik, saya mau ke Bang Alfon. Bang Alfon, tadi kita mendengarkan Pak Jamin Ginting mengatakan masih ada sebenarnya langkah hukum yang bisa dilakukan. Sejauh ini, setelah putusan ini, langkah apa yang sedang dipersiapkan oleh pihak Hasto? Bang Alfon. Ya, benar yang dikatakan oleh Saudara Yudi tadi. Jadi kan putusannya tidak diterima gitu kan, bukan ditolak. Artinya memang ada ruang untuk bisa dilakukan hukum di situ. Nah, oleh sebab itu makanya kami sedang mendiskusikan apakah ada langkah-langkah yang nah, tapi itu nanti akan kita kabarkan ke teman-teman terkait itu. Tapi memang kami berpikir bahwa karena ini merupakan putusan NO atau tidak diterima, bukan ditolak gitu kan. Oleh sebab itu maka kami akan melihat ruang-ruangnya berdasarkan hal-hal material yang sudah kami lihat dari lakukan pada saat 1 minggu kemarin itu kira-kira. Baik, saya kembali ke Bang Yudi. Bang Yudi, menurut Anda dengan keputusan ini seberapa besar peluang KPK? Anda tadi mengatakan tentu akan dilakukan segera pemeriksaan terhadap Hasto. Seberapa besar kemungkinan Hasto akan ditahan oleh KPK? Ya tentu bagi saya KPK akan gerak cepat ya, tapi gerak cepatnya berapa lama dan sebagainya ya tentu KPK yang akan menentukan ya, melalui pimpinan kemudian penyidiknya. Tapi bagi saya kan sekali lagi bahwa KPK kan waktu itu menunda melakukan
lanjutan kegiatan penyidikan ya tentu kan menunggu praper ini ya. Nah, ketika praper ini pun sudah akhirnya memberi napas sekali lagi buat KPK ya, walaupun hasilnya adalah tidak diterima ya, seperti NO ya seperti disampaikan oleh Bang Alfon, tapi kan apapun hasilnya ini kan KPK artinya tidak diterima ya, artinya pada hari ini sprindiknya tetap berjalan dua-duanya, artinya tentu KPK menurut saya ya tentu mereka mempunyai rencana penyidikan ya, yang kita tentu akan tunggu lagi ya apa langkah selanjutnya dari KPK. Apalagi kita tahu bahwa KPK pun sudah menyampaikan terkait dengan bukti-bukti dan kemudian perbuatan-perbuatan di pra peradilan. Jadi buat apa lagi kemudian KPK berlama-lama, karena toh seperti yang sering saya katakan ya, bahwa pra peradilan sebenarnya sarana untuk dalam kutip mengintip ya apa sih sebenarnya yang dimiliki oleh penyidik. Kalau kemarin KPK sebenarnya sudah semuanya dikeluarkan oleh KPK ya, sudah tidak ada lagi masalahnya menunda-nunda ataupun melarut-larutkan perkara ini untuk penegakan hukum juga, karena tentu harus segera cepat ya, karena tadi benar dikatakan bahwa sederhana berbiaya ringan dan berbiaya murah dan cepat seperti itu, Mas. Baik, harus ada gerak cepat yang harus dilakukan oleh pihak KPK. Saya mau ke Pak Jamin. Pak Jamin, kalau Anda melihat keputusan tidak diterima pra peradilan yang diajukan ini, apakah ini juga bisa menguatkan posisi KPK untuk kemudian melanjutkan proses penyidikan? Ya, sebenarnya KPK walaupun nggak ada pra peradilan juga punya kewenangan ya, tidak terhambat terkait dengan pra peradilan ini, itu nggak ada tantangan di situ. Cuma saya agak sedikit perspektif yang berbeda ya. Kalau yang saya lihat, hakim ini sebenarnya agak ya secara substansi dia melihat ada kemungkinan untuk mengabulkan permohonan ini. Cuma dia terkendala terkait dengan adanya 2 sprindik. Jadi sebenarnya dia ingin mengabulkan karena berdasarkan fakta di persidangan itu memang kelihatannya 2 alat bukti itu tidak ada terkait penetapan itu. Cuma dia terkendala terkait dengan 2 sprindik, sehingga menurut saya dia sebenarnya mencari jalan supaya para pemohon ini memperbaiki terlebih dahulu agar tidak ada tantangan ke depan yang dihadapinya. Seandainya ya dia mengabulkan ini permohonan ini, akan menjadi jurisprudensi kalau ternyata pernah ada 2 sprindik diperiksa secara bersamaan dalam pra peradilan. Nah ini kan menurut dia kan akan berbahaya kalau dia mengabulkan begitu. Nah lebih baik para penasihat hukum sebaiknya memperbaiki terlebih dahulu. Nah baru nanti kemungkinannya akan dikabulkan menurut pandangan saya, karena di persidangan itu saya lihat begitu. Kalaupun seandainya ini ya, kalaupun seandainya dia menerima bahwasanya 2 alat bukti sudah cukup, dia nggak perlu dengan putusan NO, dia cukup saja putusan menolak permohonan pra peradilan. Itu alasannya. Jadi dia tidak berani untuk mengucapkan menolak permohonan pra peradilan karena dia tahu kalau secara substansi sebenarnya sudah ada, tapi dia punya celah, takut untuk bisa mengabulkan karena sprindik itu 2 yang dimajukan dalam satu pokok perkara. Itu saja yang menurut pandangan saya kemungkinannya terjadi begitu. Artinya Anda mengatakan masih ada keraguan-raguan dari pihak hakim begitu? Oh ya jelas, kan gampang ya bagi hakim untuk menolak. Hakim itu kan gampang sekali untuk menolak, tinggal putusannya menolak pra peradilan dengan alasan tidak cukup bukti begitu. Nah itu kan secara otomatis mengeliminasi dengan 2 sprindik itu kan. Tapi kenapa dia kalimatnya nggak menolak, tapi tidak menerima karena ada 2 sprindik? Berarti kan ada kemungkinan dia melihat untuk substansi terpenuhi, tetapi secara acara formalitas tidak terpenuhi begitu, Mas. Baik, saya mau ke Bang Yudi Purnomo. Tanggapan Anda, Pak Jamin mengatakan masih ada keraguan-raguan sebenarnya di keputusan hakim hari ini. Ada celah yang mungkin masih bisa dipertimbangkan. Tanggapan Anda seperti apa, Bang Yudi? Ya kalau misalnya Anda cari celah terkait dengan suatu putusan hukum, ya tentu kan ada celah ya yang kemudian bisa berbeda pendapat ya. Namun sekali lagi kan bagi saya pun bisa juga dilihat bahwa sebenarnya hakim ingin menolak, tapi kemudian dia kemudian daripada kemudian akhirnya terjadi perdebatan dan sebagainya, sudahlah di NO aja gitu kan. Tapi karena kasus seperti NO seperti ini kan dulu juga pernah misalnya di kasusnya Firly Bahuri gitu ya. Ini juga kasusnya kan juga seperti ini. Oleh karena itu
sekali lagi bahwa Mas dalam begini, Mas Yudi, mohon maaf. Firly diajukan sekali lagi dan dikabulkan. Nah, itu Pak Jamin. Enggak, pilih yang kedua dicabut sama dia, Prof. Ya, silakan, kalau Bang Yudi, pilih yang kedua itu kalau pilih mengajukan lagi, kan memang tadi saya katakan nggak masalah, Prof. Misalnya Bang Alfon mau mengajukan lagi, Firly pun mengajukan lagi, tapi dicabut, gitu kan, oleh Firly sendiri, gitu ya. Akhirnya sampai sekarang pun dia belum ditahan, gitu. Jadi ya kembali lagi bahwa putusannya udah seperti ini, putusan hakim, pihak tersangka pun juga bisa mengajukan lagi. Tapi kalau saya berperspektif sebagai penyidik, ya ini Anda ini sudah sudah diperaper, ngapain lagi menunda-nunda ataupun berlarut-larut ya terkait dengan penyidikan ini. Jangan sampai nanti kalau berlarut-larut ada lagi KPK takut, KPK tidak berani, KPK pesana dan sebagainya. Karena justru ketika di persidangan perkara pokok akan kelihatan tuh yang kemarin disampaikan di sidang pra-peradilan ya, jawaban-jawaban dia. Memang buktinya apa sih terkait dengan bukti misalnya percakapan WhatsApp, keterangan saksi, kan bukti-bukti tertulis kan tidak kita lihat ya. Hanya yang dilihat itu adalah dari pihak penasihat hukum ya, dari apa yang disampaikan oleh KPK. Jadi tentu menurut saya ini akan sangat menarik, episode-episode berikutnya akan kita tunggu. Begitu, Mas. Baik, saya akan tanyakan langsung ke Bang Alfon. Bang Alfon, seperti apa kemudian langkah hukum selanjutnya? Tadi Anda mengatakan persiapan tentu akan dilakukan, namun persiapan-persiapan ini nantinya akan masih fokus menindaklanjuti dari pra-peradilan hari ini, atau fokus ke sidang perkara pokoknya nanti di pengadilan? Ya, ini kan sebenarnya ada dua path gitu ya, yang mungkin bisa terjadi gitu kan. Apakah tetap menguji di wilayah formil atau sekaligus itu mempertimbangkan melihat dalam kerangka secara material gitu. Nah, oleh sebab itu makanya itu yang kami akan pertimbangkan, mana yang lebih strategis untuk dipilih, dan kemudian setelah itu kita akan lakukan langkah-langkah hukum terkait itu. Sepanjang itu sah, kami bisa menilai bahwa itu bisa dipergunakan. Jadi intinya sih sebenarnya lebih kepada bagaimana berdaya guna dan berdaya hasil terkait dengan upaya hukum yang akan dilakukan. Apakah itu di bagian formil atau di wilayah real. Tapi pada prinsipnya memang ini memang menjadi suatu perdebatan-perdebatan yang bisa diambil secara positif, gitu kan. Bahwa ada kajian-kajian akademis yang bisa dilakukan ke depan, khususnya gitu kan, apakah memang azas peradilan cepat, singkat, dan sederhana itu bisa dilakukan terkait dengan penyatuan suatu sprindik. Karena kan yang diuji itu sebenarnya proses, bukan alat bukti sebenarnya. Itu makanya sedari awal saya katakan bahwa dia tidak tergantung dengan karakteristik dari bukti-bukti. Nah, itu sudah masuk pada wilayah material. Tapi untuk menguji apakah perolehan alat bukti baik di dua isu, baik itu isu obstruction of justice maupun dalam suap. Nah, jadi itu yang menurut saya jauh lebih penting sebenarnya dibandingkan dengan bagaimana hakim ada kebingungan dari karakteristik dari bukti-bukti itu sendiri yang seharusnya itu diuji di dalam persidangan dalam pokok perkara. Itu kira-kira. Baik, Bang Yudi, saya ingin meminta tanggapan Anda berkaitan dengan pernyataan dari kuasa hukum Hasto. Bang Yudi Purnomo. Ya tentu sekali lagi ya saya katakan bahwa ini kan waktunya juga mepet ya terkait dengan penyidikan yang dilakukan oleh KPK ya. Kita tunggu kapan misalnya Bang Alfon akan melakukan pra-per berikutnya ya, karena tentu kan harus mempelajari dulu terkait dengan putusan hari ini ya, karena sekali lagi memang terkait dengan dua sprindik dalam satu pra-peradilan kan memang baru pertama ya di KPK ya. Selama ini kan hanya satu ya, tapi kan menurut saya sebenarnya sejujurnya kan ya masa karena hanya alasan itu sih tadi sebenarnya kan kita sudah melihat perdebatan ini dari 7 sidang itu ya, 7 kali sidang di pra-per ini sebenarnya kan hakim itu sudah bisa melihat lah ya bagaimana gugatan dari pemohon, kemudian jawaban dari KPK. Kenapa tidak memilih salah satu sih gitu kan, biar lebih jelas gitu ya hasilnya gitu. Tapi ya sekali lagi ya bagi saya bahwa hakim kan juga ahli hukum ya, tentu dia mempunyai pendapat dan berdasarkan keyakinan dia, dan ini kan juga hakimnya tunggal ya. Artinya ya tentu berdasarkan keyakinan dia dan akhirnya dia memutus seperti ini. Padahal tentu kalau kita lihat dari putusan pra-peradilannya
pasti kan juga ada terkait dengan jalannya sidang ya, dari dari permohonan maupun jawaban termohon pasti kan ada di dalam situ gitu. Namun kan kalau kita lihat kan putusannya, kita lihat di ujungnya seperti apa. Jadi ya bagi saya tentu ini bagi pihaknya Pak Hasto tentu ini keinginan mereka agar dibatalkan tidak tercapai. Nah, bagi KPK ini sekali lagi menambah napas KPK gitu ya. Tadi benar sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Prof Ginting, sebenarnya pra peradilan itu tidak memending gitu kan, atau menghentikan penyidikan tunggu dulu, tapi ya sepertinya KPK kegiatannya seperti itu. Nah, makanya sekarang KPK ya bagi saya ya gas lagi aja gitu kan, sampai nanti kalau di praper ya tentu akan dihadapi oleh KPK ya seperti biasa. KPK tentu kan akan punya waktu lama ya untuk kemudian bertarung di pra peradilan seperti itu. Baik, saya mau ke Prof Ginting. Prof Ginting, jika misalnya tim Hasto akhirnya mengajukan pra peradilan kembali, seberapa besar peluang akan dikabulkan? Ya, saya lihat begini. Jadi nanti akan diajukan 2 permohonan pra peradilan, di mana 2 permohonan itu terserah apakah nanti disidangkan pada yang bersamaan dengan 2 nomor perkara atau di tempat yang berbeda. Nah, dengan itu nanti diulang kembali apa yang sudah diperiksa tersebut, akan diulang kembali bukti-buktinya, saksi ahli semua. Tapi saya yakin gambaran besar terkait dengan itu sudah ada di hakimnya. Apakah dia menolak atau mengabulkan? Itu lebih fairness menurut saya, karena yang diperiksa itu bukan lagi terkait dengan formalitas, terkait dengan apakah eksepsi, tetapi sudah mengangkut tentang substansi yang diperiksa di pra peradilan. Saya kira lebih baik seperti itu. Jadi jelas dan clear apakah memang penetapan terhadap Hasto ini sudah memenuhi 2 alat bukti sebagai tersangka. Sehingga jelaslah nanti bahwa apa yang sudah dilakukan ini sah atau tidak. Saya kira lebih baik begitu supaya kita semua puas ya, baik dari penasihat hukum maupun KPK. Karena ini kan kita belum nyangkut tentang pokok perkara, ini cuma masalah tidak boleh mengajukan pra peradilan dengan 2 sprindik. Nah, jadi itu saja menurutnya kurang pas menurut saya. Jadi masih ada sangkut gitu loh dalam ketentuan apakah penetapan sah atau tidak begitu. Baik, tentu kita akan sama-sama menantikan